Bismillahirrahmanirrahim. Allahu الذين Akbar. آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim yang kuat menjadi suatu nilai tersendiri dalam agama ini, di mana dengan keahlian dan kekuatan yang dia miliki, dia dapat menjaga dan melindungi agama ini atas kehendak Allah. Namun pernahkah kita mendengar tentang sejarah sahabat Nabi yang dijuluki satu orang dibanding dengan 1000 pasukan? Seorang sahabat yang bila mendengar namanya saja membuat getar lawannya. Sang kesatria itu bernama Qaqqa bin Amir At-Tamimi. Mendengar namanya, para penyamun dari suku-suku Baduy di kawasan Jazirah Arab langsung tunggang langgang melarikan diri. Hingga demikian, tak satu pun dapat lolos dari kejarannya. Al-Qaqqa ini memang dikenal di kalangan kaumnya sebagai kesatria yang hebat dalam keahliannya memainkan pedang dan seni perang. Serta keahlian berkuda, tak ada yang meragukan kemampuannya ini. Inilah keahlian yang menjadi kebanggaan setiap pria di Jazirah Arab. Keahliannya lah yang mengantarkan dirinya menempati posisi terhormat di kalangan kaumnya dan suku-suku lainnya. Pada tahun 9 Hijriah, di suasana yang tenang di suku-suku Arab, terus berbondong-bondong mendatangi Rasulullah di Madinah. Lalu berbaiat menyatakan sumpah setia memeluk Islam termasuk suku At-Tamim. Al-Qaqqa bin Amir yang memang seorang kesatria dan ahli dalam bidang syair di kalangan suku Tamim, sepertinya mendapatkan pengalaman baru saat melihat fenomena yang langkah ini. Bahkan tak pernah terjadi yang menyejukkan jiwanya di Masjid Nabawi. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran membuatnya tertegun. Inilah awal pengalaman spiritual dari seorang kesatria yang hebat, yaitu Al-Qaqqa bin Amir. Maka saat ia bersama rombongan suku At-Tamim bertatap muka dengan Rasulullah, jiwanya bergetar. Pancaran keagungan Rasul dan untayan katanya mengetuk jiwa Al-Qaqqa bin Amir. Hatinya pun mulai terbuka untuk menerima hidayah ilahi. Saat itulah tanpa ragu Al-Qaqqa berikrar dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Sekembalinya dari Madinah, Al-Qaqqa bersama keluarga dan kaumnya sudah memeluk Islam. Namun sayang, Al-Qaqqa tidak sempat untuk ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wada karena harus merawat ibunya yang sedang menderita penyakit. Meski begitu, hatinya selalu diliputi kerinduan yang mendalam untuk belajar dan mengabdi kepada Rasulullah di Madinah. Sejak berada di Madinah, Al-Qaqqa pernah absen untuk menghadiri majelis Rasulullah. Ia sadar dirinya memeluk Islam dengan sangat terlambat. Sebagai seorang kesatria suku At-Tamim, Al-Qaqqa mendapat tugas melatih seni militer kaum muslimin di kawasan luar kota Madinah. Inilah pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah di akhir hayatnya. Sebuah pasukan yang dipimpin sahabat termuda yaitu Usamah bin Zaid. Namun kebersamaannya Al-Qaqqa dengan Rasulullah tak berlangsung lama. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat menghadap Allah yang Maha Esa. Dan inilah membuat dirinya larut dalam kesedihan bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Di masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, ia menjadi khalifah pertama dalam Islam. Al-Qaqqa cemerlang di berbagai medan jihad. Hingga akhirnya Al-Qaqqa bin Amir menjadi satu-satunya yang dikirim oleh Khalifah Abu Bakar sebagai bala bantuan kepada Khalid bin Walid
yang tengah menghadapi kesulitan karena sebagian besar pasukan memilih untuk beristirahat daripada berperang melawan Persia. Disinilah ketangkasan Al-Qa'qa' bin Amir benar-benar teruji. Seperti yang dikatakan oleh Khalifah Abu Bakar, seorang Al-Qa'qa' berbanding dengan 1000 pasukan kaum muslimin. Akhirnya meraih kemenangan gemilang dan berhasil menguasai kawasan Hirah, yaitu di kawasan Irak. Nama Al-Qa'qa' akan semakin menjadi perbincangan di kalangan kaum muslimin setelah dirinya membuat getar pasukan Romawi dalam perang Yarmouk di Syam. Bersama Ikrimah bin Abu Jahal, Al-Qa'qa' berhasil membakar semangat kaum muslimin dalam menghadapi pasukan Romawi. Hingga akhirnya mereka meraih kemenangan-kemenangan yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai tonggak yang membuka gerbang bagi penakluk-penakluk muslimin di luar Jazirah Arab. Pada tahun 13 Hijriah, di suasana yang mengharukan ini, Khalifah Abu Bakar wafat menghadap Allah yang Maha Esa. Selanjutnya, kekhalifahan pun beralih di tangan sahabat mulia, yaitu Umar bin Khattab, yang menjadi khalifah kedua dalam Islam. Sayyidina Umar pun mengirim bala bantuan untuk pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan kota Madain, tempat singgasana Raja Persia ini dan sekaligus menjadi ibu kota Persia. Sayyidina Umar mengirim Al-Qa'qa', ia tengah berada di Syam yang sedang berperang melawan pasukan Romawi, agar bergerak ke Irak menyusul pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Qadisiyah yang merupakan kawasan yang menjadi gerbang menuju benteng Jalaulah yang merupakan benteng kota Madain, ibu kota Persia. Di Qadisiyah ini, kaum muslimin terlibat pertempuran yang sangat dahsyat melawan pasukan Persia. Al-Qa'qa' bin Amir yang baru tiba di medan Qadisiyah langsung bergerak hingga membuatnya Persia menjadi ciut. Sa'ad bin Abi Waqqas yang tengah menderita sakit dan hanya bisa mengatur pertempuran di sebuah tenda besar, segera memberi perintah kepada Al-Qa'qa' bin Amir dan saudaranya yaitu Ashim untuk menangani gajah putih yang selalu membuat kekacauan di barisan kaum muslimin. Benar saja, dengan ketangkasannya, Al-Qa'qa' bin Amir dan saudaranya berhasil melempar tombak tepat mengenai sasarannya, yaitu di kedua mata gajah. Inilah yang mengawali kemenangan kaum muslimin dalam perang yang menentukan atas kemenangan melawan pasukan Persia. Al-Qa'qa' kemudian bergerak ke benteng Jalaulah yang merupakan gerbang Madain. Di medan Jalaulah ini, Al-Qa'qa' bin Amir kembali memperlihatkan taringnya sebagai ahli perang. Dia dan pasukan dari suku Tamim kembali menabrak musuh hingga membuat Persia terkesima dengan kehebatannya. Akhirnya, dengan jatuhnya benteng Jalaulah, secara praktis membuat kaum muslimin dengan mudah menaklukkan kota Istana Putih ini yang merupakan tempat singgasana Raja Persia. Dengan begitu, secara otomatis negeri yang kaya raya ini jatuh di tangan kaum muslimin. Al-Qa'qa' bin Amir memang kesatria tanpa tanding, namun berkat kecerdasan dan ketulusannya terhadap agama membuat dirinya kian mantap dan sempurna. Itulah mengapa Khalifah Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai seorang gubernur di Armenia. Ketegasannya sebagai pemimpin menjadi modal utama untuk berlaku adil dalam menghadapi berbagai masalah yang terjadi di masyarakatnya. Sejak wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qa'qa' bin Amir tetap setia mengabdi kepada khalifah yang dibaiat kaum muslimin. Itulah mengapa ia begitu setia menjadi pendamping Ali bin Abi Thalib, terus mengawal kekhalifahan yang sah yang dibaiatkan kaum muslimin. Al-Qa'qa' bin Amir adalah orang yang sangat rajin untuk mengasah kemampuan dirinya, sehingga dia menjadi orang yang hebat di lapangan. Mungkin Al-Qa'qa' bin Amir tidak dikenal sebagai ahli ilmu dan ahli Al-Quran, tetapi Al-Qa'qa' benar-benar hadir sebagai orang yang mempunyai keistimewaan
di mana orang lain susah mencari keistimewaan. Hal itu harus kita miliki, karena kita mungkin tidak menguasai banyak hal. Tetapi, kuasailah satu hal saja yang menurut kita mampu melakukannya. Yang dengan itu, kelak kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan Allah saat kita hadir di hadapannya, bahwa kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Berakhirnya masa kekhalifahan Hasan bin Ali dan beralihnya kekhalifahan ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Qa'qa' bin Amir memutuskan untuk mengundurkan diri dan pindah ke wilayah Mesir hingga beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Dialah potret muslim yang sejati, mengedepankan keberanian, kejujuran, dan ketulusan serta kesetiaannya kepada agama yang diridhoi Allah dan kepada Rasul-Nya. Semoga Allah meridhoi sahabat Rasulullah yaitu Al-Qa'qa' bin Amir At-Tamimi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Dukung terus channel ini agar dapat berbagi kisah-kisah dalam perjuangan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.